Sebuah tetesan air dapat membangunkan seluruh permukaan. Demikian pula, satu momen kesadaran dapat mencerahkan jiwa. Ramalan kuno telah terpenuhi. Dua kekuatan besar kini menjadi satu cahaya abadi. Dalam diam ada sesuatu yang selalu memanggilmu. Bukan suara dari luar, bukan dari dunia yang riuh dan sibuk, melainkan bisikan lembut dari dalam, yang selama ini mungkin kamu abaikan. Pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu yang ingin bertemu denganmu? Bukan seseorang, tapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah getaran halus di dada, sebuah panggilan yang muncul ketika dunia luar mulai sunyi, dan kamu mulai mendengar detak jiwamu sendiri. Pertemuan batin bukanlah peristiwa besar. Ia tidak datang dengan cahaya menyilaukan atau tanda-tanda ajaib. Ia datang dalam bentuk sederhana seperti hembusan angin yang lembut atau rasa damai yang tiba-tiba mengalir tanpa sebab. Di sanalah, dalam ruang hening antara pikiran dan napas, jiwamu dan kesadaranmu saling menatap tanpa kata, tanpa jarak, hanya kehadiran yang murni. Ketika dua bagian dalam dirimu, yang selama ini terpisah karena kebisingan dunia, akhirnya bertemu, kamu tidak lagi merasa kosong, tidak lagi merasa tersesat. Kamu hanya tahu bahwa kamu sudah pulang. Dan di titik itu, semua pertanyaan yang dulu membuatmu gelisah pelan-pelan kehilangan maknanya. Yang tersisa hanyalah rasa tenang, seolah semesta berbisik ini adalah rumahmu. Pertemuan batin bukan tujuan, ia adalah ingatan yang kembali. Ingatan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri, karena ada sesuatu di dalam dirimu yang selalu menunggumu untuk kembali duduk bersamanya dalam keheningan yang suci. Ada saat-saat dalam hidup ketika semuanya terasa hampa, bahkan di tengah keramaian yang penuh tawa. Kamu tersenyum, kamu berbicara, kamu menjalani hari seperti biasa, namun di dalam dada, ada ruang kosong yang tak bisa dijelaskan. Ruang itu bukan sekadar kesepian, ia seperti panggilan dari tempat yang jauh, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kaki, tapi hanya bisa ditemukan oleh kesadaran yang terbangun. Di sanalah pertemuan batin dimulai, bukan dengan seseorang di luar dirimu, tapi dengan sesuatu yang telah lama menunggu di dalam dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa semua pencarian, cinta, pengakuan, bahkan kebahagiaan selama ini hanyalah cermin, pantulan samar dari satu kerinduan yang sejati, kerinduan untuk pulang ke dirimu sendiri. Jiwa manusia seperti laut. Di permukaannya selalu ada gelombang emosi, pikiran, dan keinginan yang datang dan pergi. Namun jauh di dasar laut itu ada kedamaian yang tak terusik oleh badai. Di sanalah tempat pertemuan batin itu terjadi, di kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran, hanya oleh keheningan. Saat kamu mulai tenang ketika kamu berhenti mengejar dan hanya diam bersama napasmu sendiri, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang halus mengalir. Itu bukan sekadar ketenangan, tapi seperti cahaya lembut yang mengisi seluruh ruang dalam dirimu. Cahaya itu tidak datang dari luar. Ia muncul dari dalam, dari bagian dirimu yang selalu murni, yang tidak pernah terluka, yang tetap utuh bahkan ketika dunia di luar runtuh. Ketika kamu menyadarinya, perlahan kamu mulai mengenal siapa yang selama ini menunggumu. Ia adalah dirimu yang sejati, jiwa yang tak tersentuh oleh waktu, jiwa yang hanya ingin kamu temui kembali. Pertemuan batin bukanlah tentang menemukan hal baru, tapi tentang mengingat sesuatu yang sudah kamu miliki sejak awal. Ia adalah kesadaran bahwa semua luka, semua kehilangan adalah bagian dari jalan pulang. Dan ketika dua sisi dalam dirimu, yang selama ini bertentangan, saling menolak, saling takut, akhirnya berpelukan dalam pengertian yang lembut, segala sesuatu menjadi damai. Kamu akan mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda, bukan lagi sebagai medan perang antara benar dan salah, antara aku dan mereka, tapi sebagai tarian energi yang saling mengenali dan saling melengkapi. Kamu tidak lagi menolak masa lalu, karena kamu tahu semua itu adalah guru. Kamu tidak lagi takut masa depan, karena kamu telah menemukan rumahmu di saat ini. Dan di dalam keheningan itu kamu sadar, pertemuan batin bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari kehidupan yang sejati. Hidup yang tidak lagi didorong oleh rasa takut, tapi oleh kebijaksanaan. Hidup yang tidak lagi mencari validasi, tapi memberi dari kedamaian yang sudah penuh. Ketika pertemuan batin itu benar-benar terjadi,
kamu akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah ada pintu halus yang terbuka di dalam dada, dan dari baliknya, mengalir kehangatan yang tidak datang dari dunia luar. Bukan dari seseorang, bukan dari situasi, melainkan dari sesuatu yang terasa ilahi. Kamu tidak sedang jatuh cinta kepada seseorang, tapi kamu sedang jatuh cinta kepada kehidupan itu sendiri. Kamu mulai melihat kesucian di balik setiap bentuk, di dalam tatapan mata orang asing, di bisikan daun yang jatuh, di keheningan langit malam. Segalanya terasa seperti berbicara kepadamu, dalam bahasa yang hanya jiwa yang terjaga mampu mengerti. Di momen itu, kamu menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia tidak bersemayam di langit tinggi atau di kitab-kitab suci, melainkan bernafas bersama setiap hembusan nafasmu. Ia ada di dalammu, dan di dalam semua yang kamu lihat. Pertemuan batin membuatmu sadar bahwa semua yang kamu kejar di luar hanyalah refleksi dari satu hal yang hilang di dalam. Bahwa cinta sejati tidak bisa kamu temukan pada seseorang, tapi hanya bisa kamu bagi setelah kamu menemukannya di dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu benar-benar damai dengan dirimu, segala sesuatu di luar ikut menyesuaikan. Hubungan, pekerjaan, bahkan arah hidupmu, semuanya mulai mengalir dengan cara yang alami tanpa paksaan. Kamu tidak lagi berusaha mengontrol, karena kamu sadar kamu hanyalah bagian dari arus besar kehidupan yang tahu kemana harus mengalir. Dalam arus itu, kamu bukan lagi manusia yang takut kehilangan, tapi kesadaran yang belajar menari bersama waktu. Kamu tidak lagi menuntut agar hidup selalu bahagia, karena kamu tahu, bahkan kesedihan pun punya makna suci. Di titik ini, kamu mulai memahami makna sejati dari kata penyerahan. Bukan menyerah dalam kelemahan, tapi pasrah dalam kebijaksanaan. Karena kamu tahu, yang terjadi bukan untuk melawanmu, melainkan untuk menyadarkanmu. Semakin kamu berdiam dalam dirimu, semakin kamu bisa merasakan harmoni antara maskulin dan feminin di dalam jiwa. Energi yang dulu bertarung, kini saling menyatu. Kekuatan dan kelembutan berdansa dalam keseimbangan. Tindakan dan penerimaan menjadi satu napas. Dan dari penyatuan itu lahirlah kedamaian yang abadi. Di momen-momen sunyi itu, kamu mungkin menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya kamu pulang. Kamu menemukan tempat yang selama ini kamu cari. Bukan di dunia luar, tapi di ruang hening di balik hatimu sendiri. Dan dari dalam keheningan itu, kamu melihat segalanya berubah. Cahaya di mata orang-orang menjadi lebih jernih, suara dunia terdengar lebih lembut, dan setiap langkah yang kamu ambil terasa dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat. Kamu mulai hidup bukan untuk menjadi seseorang, tapi untuk menjadi saluran dari sesuatu yang lebih besar. Cahaya, kasih, dan kesadaran, kamu menjadi saksi, bukan pemain. Kamu menjadi ruang, bukan bentuk, dan di sanalah kebebasan sejati bersemayam. Kadang pertemuan batin tidak terjadi lewat tatapan mata, tapi melalui gelombang sunyi yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Kau bisa merasa mengenal seseorang yang baru kau temui, seolah ribuan kehidupan telah kalian lalui bersama. Tak ada kata, tak ada janji, hanya getaran halus yang membuat jiwamu bergetar seperti daun tersentuh angin. Itulah saat semesta membukakan pintu rahasia. Kau tidak sedang jatuh cinta pada sosok manusia, melainkan sedang teringat akan cahaya Tuhan yang dulu pernah menyala bersamamu. Pertemuan batin adalah panggilan pulang. Pulang pada kesadaran yang dulu tercerai, dan kini perlahan menyatu lagi di pelukan ilahi. Di kedalaman batin yang tenang, tidak ada jarak, tidak ada waktu, tidak ada nama. Semua lebur menjadi satu tarikan napas panjang, tiup napas kehidupan, napas cinta tanpa syarat. Kau mungkin tak pernah benar-benar memiliki seseorang, karena jiwa tidak butuh kepemilikan. Jiwa hanya butuh dikenali, disapa, dan dipahami. Mereka yang mengerti hal ini berjalan di bumi dengan langkah ringan. Mereka tak menuntut cinta dibalas, tak menuntut kebahagiaan dari luar, karena mereka sudah menemukannya di dalam diri. Dan ketika mereka mencintai itu bukan karena kebutuhan, tapi karena keberlimpahan. Pertemuan batin adalah tarian suci antara dua cahaya yang menari tanpa menyentuh namun saling menerangi. Dalam tarian itu, setiap luka berubah menjadi bunga, setiap air mata menjadi doa, dan setiap perpisahan menjadi bagian dari penyatuan yang lebih besar. Maka jika suatu hari seseorang datang membawa ketenangan, bukan gejolak, jika hatimu merasa damai tanpa alasan, mungkin itu bukan cinta duniawi,
melainkan panggilan dari semesta. Selamat datang kembali bagian dari diriku. Dan jika kamu mendengarkan ini malam ini, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin jiwamu sedang dipanggil untuk mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Jiwa yang datang dari cahaya, dan akan kembali menjadi cahaya. Inilah akhir yang bukan akhir, hanya awal dari perjalanan baru. Dari dalam menuju ke dalam, menuju kesatuan yang tak terlukis oleh kata. Sampai jumpa di keheningan berikutnya. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku.